Suatu saat, Ibu Vina berusaha untuk melarikan diri dari rumah, membawa serta anak-anaknya, karena takut sang kepala keluarga akan menghalangi mereka kembali ke Islam. Namun, usaha itu sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang wanita yang terpaksa murtad karena tertipu suaminya. Kita masuk ke kisahnya. Karunia iman dan Islam juga dirasakan oleh seorang walaf, Iha Arvina, yang telah berbagi kisahnya melalui kanal YouTube. Menurutnya, sebelum mendapatkan hidayah ilahi, Iha telah melalui berbagai peristiwa dalam hidupnya. Cerita dimulai dari pernikahan orang tuanya. Ayahnya, seorang pelaut dari Jakarta, telah menikah dengan seorang muslimah dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tanpa benar-benar memahami latar belakang keluarga calon istrinya. Pernikahan tersebut berlangsung sesuai aturan Islam, dan menghasilkan 3 orang anak. Setelah beberapa tahun, keluarga itu pindah ke Jakarta atas ajakan sang kepala rumah tangga. Kedatangan mereka di ibu kota menghadirkan kejutan bagi Ibu Syafina. Seperti petir yang menyambar, perempuan itu tidak pernah membayangkan bahwa keluarga suaminya ternyata non-muslim. Ketika mereka tiba di rumah mertua, mereka disambut oleh beberapa anjing yang melolong, sementara di dinding ruang utama, terpampang gambar-gambar sosok yang dianggap anak Tuhan dalam kepercayaan mereka. Mama Syafina merasa terkejut dan marah pada suaminya. Meskipun awalnya ia memilih mengabaikan perbedaan keyakinan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, namun lama-kelamaan, suaminya meminta agar mereka semua memeluk agamanya yang bukan Islam. Syafina sangat terguncang dengan permintaan tersebut, tapi merasa tidak memiliki daya untuk menolak. Dan pada saat melahirkan anak bungsu mereka, keputusan akhirnya terpaksa diambil, keluar dari Islam. Mama melarang keluarga besar untuk mengunjunginya di Jakarta, tapi pada akhirnya kebenaran pasti terungkap, ujar Vina, mengenang kisahnya. Si mualaf yang akrab disapa Vina, masih membayangkan ibunya yang sering menangis terseduh-seduh. Suatu malam, ia menyaksikan ibunya berdoa dengan gemetar, tangan terangkat sebagaimana seorang muslim berdoa, dengan kata-kata penuh keputusasaan. Ya Allah, tolonglah hamba. Hamba takut meninggal dalam keadaan kafir. Hamba takut masuk neraka. Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ucap Vina, menirukan doa ibunya. Kekecewaan dan rasa bersalah melanda ibunya, bahkan hingga keluarga terpaksa membawanya ke psikiater, atau rumah sakit jiwa, untuk mengobati masalah psikis yang dialaminya. Suatu saat, Ibu Vina berusaha untuk melarikan diri dari rumah, membawa serta anak-anaknya, karena takut sang kepala keluarga akan menghalangi mereka kembali ke Islam. Namun, usaha itu sia-sia. Ibunya mencapai titik terendah dalam hidupnya, merasa putus asa tanpa jalan keluar. Satu-satunya pegangan yang ia miliki hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, Vina mencatat bahwa ayahnya pada saat itu tidak berperilaku buruk. Dia sangat mencintai ibunya dan anak-anaknya. Namun, bagi ibunya, cinta terhadap pasangan tidak boleh mengalahkan kecintaan pada Allah Ta'ala. Maka tidaklah mengherankan, jika ibunya pernah berdoa agar suaminya meninggal dunia, semata-mata, agar dirinya dapat menjalankan ibadah Islam dengan lebih leluasa. Dan sungguh, beberapa tahun kemudian, doa itu terjawab dengan wafatnya sang kepala keluarga. Tentu saja, Vina dan ibunya merasa sedih atas kepergian ayahnya. Namun, dalam kepedihan itu, kehidupan tetap berlanjut. Sebagai seorang ibu tunggal, Ibu Vina berusaha yang terbaik untuk anak-anaknya. Mereka berhijrah ke Depok, Jawa Barat, meninggalkan segala harta milik mendiang suami di Jakarta. Di sana, mereka semua melakukan syahadat kembali. Itu adalah tonggak penting yang membawa mereka kembali merasakan manisnya iman dan Islam. Saat itu, Vina masih duduk di bangku sekolah dasar. Seperti halnya keluarga lainnya, keluarga Vina juga diuji oleh kehidupan, terutama dalam hal ekonomi. Ibu Vina bekerja keras di luar untuk memenuhi kebutuhan kelima anaknya. Meskipun penghasilannya kadang-kadang tidak menentu, mereka tetap berjuang bersama. Bahkan, ada waktu ketika Vina dan saudara-saudaranya harus menahan lapar selama 3 hari berturut-turut.
Ibunya tidak membawa hasil apapun dari berjualan. Namun, berkat kebaikan orang di sekitarnya, tetangga datang dengan membawa sembako dan nasi kotak yang tak terduga. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Mungkin karena kelelahan dan sakit, ibunya akhirnya meninggal dunia. Bagi Vina, rasanya dunia seakan runtuh pada saat itu. Ibunya selama ini menjadi penopangnya, tapi sekarang ia harus menghadapi kehidupan seorang diri. Saat itu, Vina sudah remaja, dan di rumah, hanya ada dirinya dan sang ibu. Sementara kakak-kakaknya telah pergi untuk menjalani kehidupan rumah tangga masing-masing. Putus asa kerap menghampiri pikirannya. Setiap hari, ia menangis di makam ibunya, merindukan sosok yang begitu berarti dalam hidupnya. Hingga suatu saat, Vina merasa marah dan menyalahkan Allah. Baginya, Tuhan telah merenggut satu-satunya orang yang begitu dekat dalam hidupnya. Namun, perlahan-lahan dia menyadari kesalahan tersebut. Menyalahkannya adalah tidak pantas. Dia mulai membangun kembali keyakinannya. Allah adalah satu-satunya tempat yang patut dia sandarkan. Terlebih lagi, sepanjang hidupnya, ibunya selalu mengajarkannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan tekad yang kuat, Vina terus berusaha untuk memperdalam agamanya. Suatu hari, ketika membuka Al-Quran sambil berdoa, tangisnya pecah saat menemukan surah An-Nisa ayat 32, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini memberinya ketenangan dan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Vina gigih mempraktikkan Islam dalam kehidupannya. Langkah pertamanya adalah dengan menutup aurat. Hijab menjadi pakaian sehari-harinya, terutama saat berada di luar rumah. Ternyata, ketika seseorang mengikuti ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, hatinya akan merasakan ketenangan. Vina pun merasakan kedamaian batin dengan selalu mengingat Allah dalam setiap langkahnya. Ujian datang lagi. Suatu hari, seorang pria muncul membawa bingkisan untuk Vina. Ternyata, dia menawarkan pernikahan dengan syarat Vina keluar dari Islam. Ini membuatnya terkejut, mengingat konsistensi Vina dalam berhijab saat itu. Namun, Vina teguh pada keputusannya. Dia menolak lamaran pria tersebut dengan tegas. Meskipun situasi ekonominya belum stabil, iman dan Islam tetap menjadi prioritasnya. Vina kemudian mencari tempat untuk mendalami ilmu agama. Akhirnya, dia menemukan majelis ilmu untuk kaum muslimah. Lewat kajian-kajian di sana, dia semakin mendalam tentang agamanya. Akhirnya, Vina bertemu dengan seorang muslim yang menjadi suaminya. Pernikahan mereka berjalan lancar, dan kondisi ekonomi Vina mulai membaik. Mereka bahkan membuka usaha sendiri, sebuah kedai kopi. Mengenang ujian-ujian yang pernah dihadapinya, Vina bertekad untuk selalu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk bersedekah. Dan itulah kisah perjalanan hidup yang berat dari seorang muslimah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.